Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman gereja 1 minggu ke depan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi pelayan yang ada di belakang, atau dapat follow media sosial gereja berikut ini. Kami menginformasikan kepada seluruh Bapak Saudara bahwa gereja menyediakan Lighthouse Prayer pada pukul 7 malam setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan link Zoom akan dikirimkan lewat grup WhatsApp gereja. Dan setiap hari Rabu dan Jumat diadakan doa siang pada pukul 11.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Sore, luar biasa. Kami ingin mengundang seluruh wanita untuk menghadiri ibadah wanita pada pukul 4 sore pada hari Selasa, pertama dan ketiga bertempat di Gereja GPA Keluarga Allah. Jangan lupa hadir. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk datang dalam worship night pada Sabtu ini tanggal 7 September 2024 pukul 5 sore. Persembahan nanti dijalankan sebanyak 2 kali menggunakan kantong kolektor. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Lalu bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan menggunakan m-banking dapat melihat nomor rekening yang ada di layar.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salam berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Untuk kita memulai, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan membacakan visi dan misi kita pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Misi, selamatkan jiwa pun harganya. Misi, jangkau jiwa yang tersesat, membawa keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Kita akan membaca kepada firman Tuhan yang terambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pakai setiap kami para hamba-hamba-Mu yang melayani. Sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, baik hati, pikiran kami, pendengaran kami, ucapan, perkataan, lidah, bibir, mulut kami. Kuduskan kami, sucikan kami supaya kami layak Tuhan. Untuk kami memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan bebaskan roh kami segala masalah beban apa yang kami pikul pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan segala roh-roh yang mengikat, yang menakutkan, membimbangkan, keraguan apapun kami usir keluar dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus kami terima roh sukacita, damai sejahtera Kristus ada dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Ibadah ini Tuhan akan disertai dengan pejamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Supaya kami diteguhkan, dikuatkan iman kami. Biar kami yang lemah kuatkan, susah hiburkan, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini Tuhan. WL Singerti Musik yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu Ibu Pendeta Elizabeth Budi. Urapi kami semua Tuhan. Perkataan firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan boleh memberkati setiap langkah hidup kami. Menjadi berkat bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak hamba-Mu. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi sore hari ini. Kami siap untuk dilawat Tuhan. Biarlah sukacita Allah berlimpah turun di atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Supaya mereka boleh mengalami lawatan Tuhan tempat ini. Kuasa setan, iblis dan roh jahat yang bentuk apapun yang mengganggu, menghalangi ibadah ini apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami usir, kami tolak rencana iblis bentuk apapun. Aku perintahkan keluar dari tempat ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu bekerja berkarya di atas pujian kami. Biarlah Tuhan, di saat kami memuji menyembah Allah, kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja secara luar biasa. Atmosfer dari sorga mengalir, melingkupi setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Bila roh kami dibebaskan di dalam nama Yesus, kami akan menerima berkat pertolongan Tuhan. Kami menerima mujizat Tuhan. Lewat pemujian penyembahan kami, ada mujizat dan lawatan Tuhan boleh terjadi. Otoritas Allah bekerja secara luar biasa bagi kami pada sore hari ini. Kami bersuka cita oleh karena nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makasih Tuhan.
berkorban untuk diriku kau tebus kasih menyelamatkanku. Ingat hatinya yang mengubah hidupku, ingat hatinya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kami mau selalu ingat kasih-Mu Tuhan, kasih yang mengubahkan setiap hidup kami, kasih yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat yang merasakan kasih-Nya Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak, Kau memberikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari berikan tepuk tangan untuk Yesus, Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kasih-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan, yang bisa kami keluarkan dari dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu menggantikan kami, sehingga kami beroleh selamat. Terima kasih Tuhan. Maka sebab itu Tuhan, kami mau terus meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama merayakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Sama-sama kita mau merayakan. Sebab besarlah Engkau Tuhan dan layak untuk dipuji. Jadi sama-sama kita nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
bersuka karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kaulah Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kaulah Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan kami ragu Tuhan. Jamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kaulah Tuhan yang benar. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam katakan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Boleh saya lihat lambaian tangan yang masih sukacita, masih semangat mau meninggikan nama Tuhan? Amin. Sebelum kita duduk, boleh tepuk pundak kiri dan kanannya, katakan, Yesus gak pernah meninggalkan kamu. Yesus gak pernah meninggalkan kamu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yesus, penyelamat kita, yang berkorban bagi kita, yang seharusnya kita nggak selamat, tapi Dia rela berkorban
disiksa, bahkan hingga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus, Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah melihat rupa kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Yesus, satu nama yang indah. You are beautiful Savior, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how
Kami mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Makasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyatakan dengan sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
terima kasih. Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Karena kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Maka sebab itu Tuhan, kami mau terus merenungkan firman siang dan malam. Terlebih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu enggak hanya berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Dari hidup kami, orang bisa mengenal Kristus. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami siap belajar. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Biar apa yang Ibu Gembala sampaikan di tempat ini seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Kepada Ibu Gembala, bersiap. Shalom. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan akan bertepuk tangan lebih keras lagi. Katakan yes, saya Tuhan yang mau menyenangkan hatimu. Amin. Saudara bangga mempunyai Tuhan yang besar. Saudara bangga mempunyai Tuhan yang hidup. Kalau sampai hari ini di tahun 2024 kita sudah menjalani 8 bulan, 240 hari. Dan sedikit lagi jalan sampai pada tahun 24 yang terakhir dan kita akan menginjak lagi tahun 25. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Dan di dalam bulan September di tanggal 1, jarang sekali hari Minggu yang jatuhnya tanggal 1. Kalau hari ini hari Minggu jatuhnya tanggal 1, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bahwa selamanya dari Januari sampai Agustus 31 Tuhan sudah pimpin dan kita hari ini memasuki tanggal 1 dengan tema kindness, kebaikan. Amin. Kebaikan ini kita akan belajar lagi. Kalau yang lalu kita 3 bulan yang lalu yaitu ketaatan. Ya. Kemudian apa lagi? Righteousness, yaitu kebenaran. Bagaimana kita bisa benar kalau kita nggak taat? Ya, dari 3 bulan yang terakhir aja, kita mau kebaikan Tuhan, tapi kita nggak mau taat, nggak mungkin. Ya. Kita mau kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mau benar. Kita mau benar tapi nggak taat, mana bisa? Ya. Biarlah tema yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita semuanya. Andai kata pun saya bukan gembala, saya bangga dengan Tuhan kita. Yang mengarahkan terus, yang mendidik kita terus, yang terus kita dibawa untuk makin hari, makin naik lagi stepnya, makin lagi semakin kita mengerti. Dan kenapa kita harus mengalami ketaatan, kebenaran, dan kebaikan. Kita akan buka sama-sama dan sebelumnya saya akan mengartikan atau mencari arti di dalam bahasa Indonesia apa itu arti kebaikan di dalam Wikipedia. Kebaikan yaitu sifat baik atau perbuatan baik terhadap diri sendiri dan atau orang lain dan termotivasinya untuk melakukan sesuatu yang baik karena ingin membuat perbedaan yang positif. Itu kebaikan secara bahasa Indonesia. Kebaikan dapat berupa perilaku yang memperlihatkan tolak ukur budi pekerti yang tinggi, yakin mengerjakan yang benar dan menghindari kesalahan, menghindari lawan, menghindari daripada kejahatan. Itu kebaikan. Dan apa kata firman Tuhan? Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10 kita akan baca. Ibrani 12 ayat yang ke-10 kita akan baca. Dengan suara yang keras, Ibrani 12
Nanti kita akan mengerti. Mungkin saya yakin dan percaya kita semua tahu apa arti baik. Tetapi kita akan belajar lagi lebih dalam lagi arti sebuah kebaikan. Kita akan belajar lagi. Mungkin pikiran kita, wah itu bukan baik, tapi ternyata itu lebih baik daripada yang baik. Dan kalau sore hari ini kita akan belajar ayat yang ke-10 dari Ibrani 12, kita baca bersama dengan suara yang keras 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dalam saudara membaca ini ada satu kata yang pasti saudara gak senang. Kata apa? Kata apa? Kata apa? Menghajar. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Sesuatu yang baik mungkin kita lihat yang baik-baik aja. Tetapi ada satu kata yang mungkin kita gak senang. Tetapi maknanya dia lebih baik daripada yang baik yang kita ngerti baik itu. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 dari ayat yang pertama. Ya. Kita baca dari Ibrani 12 ayat yang pertama, nanti saudara baca di rumah. Kalau saya membereskan semuanya nanti makan waktu akan lama. Nah, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ya. Dari ayat pertama, ya oke lah kita baca 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup adalah perlombaan, tapi harus dilakukan dengan tekun. Bukan dengan mood yang senang ya lakukan, enggak senang, enggak akan saudara akan nyampe kepada satu tujuan dan target saudara akan ambiar ya. Dan biarlah malam hari ini kita akan belajar dari Ibrani 12 ayat yang pertama dan ketiga itu berlari dengan tekun. Lalu yang kedua bahwa di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Nah, sebelumnya mungkin saudara bertanya, di ayat yang ke-10 tadi kita baca sebab mereka mendidik kita dalam waktu, mereka itu siapa? Ya. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang ke-5, ya, ayat yang ke-5 kita baca bersama 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan dari mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa yang segala roh supaya kita beroleh hidup baru? Muncul di ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Mereka sini berbicara dengan orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita. Saya yakin dan percaya kita semua punya orang tua atau kita menjadi orang tua. Kita tidak ingin anak kita liar. Kita punya orang tua. Saya diberkati sekali pada waktu ibadah wanita yang lalu. Ibu ketua wanita, Ibu Maria, dia membuat satu ilustrasi. Dikatakan bahwa Ibu Maria punya anak. Lalu anak itu dikatakan, nak ayo belajar. Iya mama, iya mama. Mamanya ke dapur, lihat anaknya masih main terus. Ya tadinya mainnya biasa-biasa, sekarang malah mainnya main lumpur. Nah ayo belajar, besok ulangan. Suara agak keras sedikit. Iya ma, iya ma, iya ma. Mamanya ke belakang lagi. 3 kali. Nah aduh kan disuruh belajar. Sudah mainnya cukup.
ini dari main biasa, main air malah main lumpur. Ayo cepetan. Tuh suara udah makin keras lagi. Mamanya ke belakang lagi. Bukannya mentas dari mainan, bukannya selesai. Tambah lagi, main lagi, ngelubek di air yang lumpur lagi. Mamanya kesel, mamanya cewer, mamanya ambil sapu lidi, bukan sapunya tapi satu batang, ceter, ceter, ceter. Anaknya nangis, ada tetangga lewat. Kejam ya mamahnya ya, galak ya mamahnya ya. Tuh suaranya keras, anaknya diomelin, dipukulin lagi. Tuh udah nggak mau bangun, diseret lagi. Ya. Nah, kata ibu ini didengar ibu lagi, didengar ibu lagi, didengar ibu. Iya tuh, emang tuh Bu Maria kejam, suka pukulin anak. Iya tuh Bu Maria, judes kalau ngomong keras sama anaknya aja keras. Ya. Padahal dia nggak tahu dari awalnya, tahu ujungnya, nggak selesai dari permulaannya. Ibu ini mendidik anaknya untuk disiplin waktu, mendidik anaknya untuk hidup bersih. Tapi yang disiarkan bukan anaknya yang hidup bersih, anaknya yang disiplin waktu, tetapi yang disiarkan ibunya kejam. Ibunya tukang pukulin anak, ibunya judes, ibunya keras, ibunya galak, ibunya arogan. Ya. Apalagi dah segala macam untuk ibunya. Padahal ibunya sedang mendidik anaknya. Nah, malam hari ini saya akan belajar memberi satu pengertian ya tentang sebuah kebaikan yang mungkin saudara anggap tidak baik, yang mungkin ibu itu melihat enggak baik banget kok anak dipukulin, kok anak dimarahin. Sepertinya tidak baik, padahal ibu ini punya tujuan mendidik anak. Ibu ini punya tujuan mendisiplinkan anak. Orang yang liwat hanya lihat, yang dibuntutnya hanya lihat sekelumit dan mereka langsung memberi komentar yang negatif. Mari kita akan belajar dari Ibrani 12 ayat yang ke-10 tadi. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua mendidik kita terbatas. Saya ditinggal orang tua, untung orang tua saya umurnya 96. Itu ibu saya. Ayah saya 92. Cukup keras dididik. Kayak Siti Nurbaya. Ya. Bukan lagi sapu lidi satu batang. Kemoceng. Nah, gesper. Nah, udah dipinggit banget. Tetapi kalau mungkin waktu itu saya berpikir kalau dulu anak dipukul begini ya udah diem aja. Tapi kalau sekarang kan pakai ngelawan, apa lu gitu kan. Ya itulah anak generasi stroberi, anak masa kini. Ya kan, apa lu? Kau sedang ya? Kabur pergi. Ya mau bagaimana lagi? Bingung kadang-kadang. Banyak yang konseling. Saya juga jadi bingung, Bu. Dikerasin anaknya kabur, nggak dikerasin anaknya liar. Jadi gimana, Bu? Ya doa aja. Doa, Bu. Ya doa yang mengubah hati Tuhan Yesus. Nah, giliran kayak begitu, bener nih kejadian. Wah, udah suruh belajar nggak mau apa nggak mau. Wah, temennya weng. Ayo ngetrek. Ikut ngetrek. Weng. Stangnya nyangkut. Ya, stangnya nyangkut sama temannya, jepret, ya. Kena trotoar, sininya. Pecah sih enggak, gosong saya lihat, tapi enggak sadar. Datang ke rumah, tolong Bu, tolong. Saya datang ke RSTM sana, digeletakin. Lah kok digeletakin? Ya enggak ada yang ini tanda tangan, ya udah saya tanda tangan urus segala macam. Operasi. Satu mangkok nasi tim itu darahnya. Dan akhirnya juga bolong. Dan akhirnya mamanya nangis nungguin sampai di kolong ranjangnya. Nah saudara, terkadang kita melihat cuman ujungnya doang. Tapi kebaikan yang benar-benar baik
Ya, orang suka abaikan. Di sini dikatakan bahwa selanjutnya dari ayah kita yang sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, di ayat yang ke-11, 10 dulu. Ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua kita. Tetapi dia, siapa? Tuhan kita Yesus menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Kalau saya tanya pasti semua geleng kepala. Aku nggak mau dihajar. Lalu aku nggak maulah menderita. Tapi tujuan Tuhan menghajar kita di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, iya benar. Tetapi duka cita, yes. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tergantung kita, keputusan di tangan kita. Kita mau dilatih Tuhan, kita mau dihajar Tuhan. Tuhan terlebih dulu tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya. Bahwa penderitaan-penderitaan kita tidak ingin. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan yang mempunyai makna, mendidik kita, mau nggak mau, miliki hati yang taat. Tadi yang saya katakan dalam tema taat. Karena kita sedang dididik dalam kebenaran. Dan pada waktu kita taat dan benar, kita menghasilkan kebaikan Tuhan. Kenapa kebaikan Tuhan? Sini nggak ada lah telinga yang nggak mendengar bahwa nanti tahun-tahun berapa, ketentuannya tahunnya berapa, bulannya kapan berapa nggak tahu. Tapi megatrust yaitu tsunami, lempengan-lempengan bumi yang bergerak itu akan terjadi. Oh itu mah kuno Bu cerita. Iya berarti itu kebaikan Tuhan menanti kesabarannya Tuhan menanti pertobatan kita. Jangan pernah abaikan. Siapa yang mau menderita? Makanya Tuhan didik kita, ayo banyak doa, ayo tekun. Di sini ada doa Zoom, ya doa Zoom bukan wanita doang, laki, pria, wanita, anak muda semuanya, ayo banyak doa. Nanti aja deh Bu, kalau udah kecil-kecil gempa bumi, itu gempa buminya masih di Jepang, masih di Swiss. Kemarin udah di Jogja, udah di dekat Okran no, di Kupang. Ya. Mana Okran dia? Oh sekolah minggu di atas. Sudah di Jogja, saat pada waktu tsunami di Bantul Jogja, malamnya tsunami, besok paginya saya jalan ke Jogja untuk menolong mereka. Itu saya datang langsung ke embok-embok yang kena tsunami. Jadi tsunami gempa buminya bukan gedung runtuh rubuh gini, enggak. Oyek. Ketanam di bawah. Jadi pada waktu saudara ke Bantul melihat enggak ada runtuhan, tetapi yang ada atap rumah sudah di dalam, sudah di sawah-sawah. Jadi atap rumah begitu. Wih, kok seperti itu? Nah, sawah padinya menghijau, jadi dia enggak oyek-oyek begitu, tapi jalan begitu kayak kalau karpet kita di bawahnya kita kasih kucing, kucingnya jalan begitu. Ya. Lalu saya tanya, Mbok gimana kejadiannya Mbok? Saya lagi nimba, itu air sumur muncrat sampai ke atas pohon kelapa. Bayangkan itu saudara, pohon kelapa berapa belas meter. Ya. Lalu ini rumah oyek, ambles ke dalam. Itu tsunami yang karena lempengan-lempengan bumi patah berbenturan. Nah ini sudah diberitakan kepada kita. Atau karena kita kebal, atau karena kita nggak peka, atau karena kita abaikan. Ya. Sehingga kurang mendapat tanggapan.
Coba nanti kalau seperti yang terdapat dalam Habakuk 3 ayat yang ke-16, Habakuk 3 ayat yang ke-16 ya. Kita bisa melihat di sini bahwa sesuatu yang terjadi itu bisa kitab Habakuk Perjanjian Lama, Habakuk 3 ayat yang ke-16, Sam, baca 2-3. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk dia bisa dengan tenang karena dia responi apa itu hajaran daripada Tuhan. Apa itu dinamakan kebaikan yang belum kita lihat, tetapi mengandung hajaran itu mengandung arti kebaikan. Apakah kita bisa tenang dalam menghadapi megatrust? Sehingga di ayat 17 yang dikatakan sekalipun pohon tidak berbuah, tuh ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan yang tidak ada lembu dalam kandang. Terus 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan persiapkan terlebih dahulu. Persiapan Tuhan, natur manusia memang tidak enak, natur manusia memang tidak senang kalau dihajar. Natur manusia senangnya tuh di apa tuh? Di apa tuh, Bu? Hah? Di Nina Bobok kan kalau Jawa bilang dibombong. Itu apa itu? Ya gitu-gitulah, dibangga-banggain, dikipasin, diangkat-angkat. Itu natur manusia. Tetapi kalau diangkat-angkat dibilang itu celaka gimana? Ayo, mari kita berpikiran dewasa. Ini yang hajar Tuhan kok. Apakah kita mau ngelawan Tuhan? Mau sampai kapan? Habakuk dia dengar masalah yang akan terjadi seperti itu, dia tenang karena Tuhan persiapkan. Nah kita dengar dengan megatrust, dengan segala macam yang akan terjadi di depan, kita akan tenang karena Tuhan persiapkan kita. Amin. Kita mau, kita taat melakukan firman Tuhan. Kita taat melakukan kebenaran dan kita terima kebaikan Tuhan. Kebaikan yang mungkin dari mata jasmani kita lihat tidak baik, tetapi mengandung kebaikan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ayat Matius 16. Kenapa manusia suka menilai seperti ini? Matius 16 ayat 21. Baca 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus aja mau menanggung banyak penderitaan. Udah penderitaan pakai banyak lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan dalam arti ikut Tuhan menderita terus, tidak. Penderitaan di sini bukan seperti penderitaan kalau kita salah, kita digebukin orang, yaitu urup lah ya. Kita buka cek kosong atau kita menipu atau kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu kita tuai dengan dipukul orang dan menderita, itu pantas begitu. Tetapi 1 Petrus berapa itu dikatakan bahwa kalau kita sadar dengan sadar menderita yang seharusnya kita tidak tanggung. Bu, saya udah doa, saya udah ke gereja, saya sudah melayani. Tapi kenapa hidup saya menderita? Ya, jangan kaget Bu, Tuhan aja penderita. Amin. Bahwa iya Tuhan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Bukan menderita doang, dibunuh. Tapi enggak mati.
Ya mati, tapi nggak mati terus, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Ayat 22. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini sama aja konotasenya pada waktu kita berdoa. Tuhan, semoga megatrust, semoga tsunami tidak terjadi. Lawang itu kehendak Tuhan yang harus dikenapi kok. Sama ini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan di alam-alam gitu bukan tambah seneng. Ya, bukan tambah senang. Saya pernah di pelayanan di mana, terus disuruh doa syafaat, yang doanya kurang lebih ya artinya bahwa jangan terjadi sesuatu kejadian alam, terus gempa bumi dan sebagainya. Bu, saya bilang ganti yang lain aja deh kalau doa begitu. Loh, kenapa Elizabeth? Lawang Alkitab aja ngomong kok. Tanda-tanda akhir zaman, perang, ya kan? Gempa bumi di mana-mana. Itu semua harus digenapi. Saya siapa, Bu? Saya cuman kacungnya Tuhan. Masa gua ngelawan bos gua yang ngomong begitu loh. Diem aja. Jadi gimana Bu? Ya terserah Tuhan lah. Tinggal waktunya aja. Satu. Kedua, Tuhan persiapkan kita. Kita kena, kita luput, kita mati, kita apa. Sekarang mati, 2000 tahun lagi mati, 3 hari lagi mati. Sekarang juga buktinya COVID gak pada mati. Betul gak? Lah kita kelewatan semua, kita tereliminasi. Gak mati semua, itu kan sudah penyertaan Tuhan. Itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ini Petrus ngedengar begini, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu. Kalau manusia yang masih manusiawi, yang masih kulitnya aja masih cetek, seneng loh dibombong-bombong gitu, di alam-alam dinaik-naikin, ditinggikan gitu. Mas, jangan tetap hidupin. Nah, lalu dikatakan di ayat 23. Ya, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, diiblis-iblisin loh. Ya saya gak mau kalau suruh doa begitu. Nanti saya diiblisin sama Tuhan loh. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Betul enggak? Secara rasio. Petrus mikirin yang enak-enak aja, pikiran daging dia. Padahal Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, keselamatan jiwa-jiwa. Udah banyak sekali diperingatkan, ayo ke gereja, ayo doa, entiklah, repotlah, apalah. Sampai Tuhan kasih COVID, yang tadinya nggak ada waktu buat keluarga, jadi semuanya ada di rumah supaya kebaktian, ibadah di rumah. Masih tetap aja ibadahnya sambil makan kacang, tapi di sini nggak. Bagus kok karena waktu COVID itu difoto. Pakai itu difoto nih Bu, saya ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah mendewasakan kita. Ya. Tapi di sini Tuhan katakan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagaimana kita bisa memikirkan apa yang dipikir? Ada 3 pikiran, pikiran Allah, pikiran dari pikiran Allah, pikiran iblis dan pikiran manusia. Ya. Kalau saya tanya, ayo semua mau menderita? Jawabnya, enggak. Itu pikiran siapa? Pikiran siapa? Pikiran Allah, pikiran iblis, pikiran diri sendiri pikiran manusia. Saudara-saudara mau menderita? Enggak. Masih mau hidup sedang Bu, masih kepengen makan cukyok, masih mau jalan-jalan. Saya kan belum pernah naik bus, saya mau naik pesawat segala macam. Itu pikiran manusia. Ya.
Kenapa sampai bisa terjadi ini? Yesus bukan, oh ya Petrus, iya dah lu belain gua ya, lu cinta gua ya, you belain gua. Kata-katanya bagus di telinga, tapi Tuhan katakan, nyahlah kau iblis. Lu diiblis-iblisin. Lu bukan mikirin apa yang dipikirin Allah, lu mikirin diri lu sendiri. Jangan sampai ini Tuhan ngomong sama kita. Kenapa sampai terjadi ini? Karena Petrus tidak mensinkronkan pikiran dia dengan pikiran Allah. Ya, coba kalau kita sinkronkan pikiran kita, jangan pikiran Allah kita sinkronkan. Sinkron apa ya? Samakan. Kita samakan pikiran kita dengan pikiran Allah. Pasti kita akan ketemu, ngerti apa yang Tuhan maksud. Ngerti. Oh, menderita. Enggak kurang air mata. Udah hidup bener masih dicari salahnya. Udah ditolong, didoain sembuh, air susu dibalas air tuba. Makanya jangan suka makan ikan nila. Siapa yang suka makan ikan nila? Nila setitik aja ngerusakin susu sebelah, enggak apalagi nila seekor. Bercanda Bu. Ya. Maka itu sinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bagaimana kita bisa menyinkronkan Bu? Bagaimana kita bisa menyamakan? Ya baca Alkitab. Berikan dirimu dipimpin oleh Roh. Saya memberikan diri dipimpin oleh Roh. Dari atas Tuhan cuma ngomong, pret. Lu diatur aja susah, beri diri dalam Roh. Mau sinkronin lagi pikiran lu. Mau menderita, tapi menderita yang benar. Amin. Ya. Matius 16:23 ini ditentukan bagaimana kita mensinkronkan, kita menyamakan pikiran kita dengan pikiran Allah. Ini yang dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Udah belum? Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar? Ya, benar. Benar. Kalau Tuhan sudah buktikan dengan penderitaannya menyelamatkan kita, tatkala hati kita mungkin ya, mau balas gak bisa, apalagi mau bunuh, gue kesel, rasanya udah pengen telen lagi. Penderitaan batin itu loh saudara, yang mungkin kebawa dalam otak pikiranmu, tak mungkin kita gak bisa ngomong. Kita cuma bisa ngomong sama Tuhan. Oh, begini Tuhan. Tidak mudah untuk mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Tapi mau tidak mau untuk kita set up ya, pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Karena apa? Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. 1 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan memang kita sudah ditentukan. 1 Tesalonika 3 ayat 3, baca 2-3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan. Mau ngomong apa? Ya udahlah Tuhan. Beri aku ngantuk aja Tuhan, mau tidur. Bentar ngantuk banget Tuhan, kepala aku sakit tidur. Tidur juga ke bawah mimpi. Sakingan mendidih di hati, mendidih di hati. Ya.
Saudara, memang tidak mudah untuk mensinkronkan sehingga benar apa kata Habakuk di dalam mendengar deru perang, mendengar ini dan itu, hatinya tetap tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah. Ya. Amin. Jadi kebaikan kalau Tuhan katakan aku hajar. Tadi saya permulaan nanya siapa yang mau dihajar? Kagak mau. Dengar kata hajar ngeri. Dengar kata hajar mungkin kita menghindari. Tapi untuk terus. Coba buka Roma 8 ayat 28 deh. Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahwa 1, 2, 3 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan hadirkan, saya katakan kepada teman-teman, saya katakan kepada siapa aja yang ada di dekat saya katakan bahwa di dalam segala sesuatu hal, bahwa bukan satu kebetulan. Oh kebetulan aja saya ada di sini. Oh kebetulan aja gue ngomong begini. No, tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, oh ini terjadi ya. Mungkin ada sesuatu yang kita kurang sabar, kita kurang penguasaan diri. Sehingga kita perbaiki buah roh yang akan dihasilkan sehingga orang bisa melihat dengan keadaan kita ada Yesus, ada perubahan gitu. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yang artinya Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan permasalahan itu. Mungkin Tuhan hajar dengan permasalahan itu. Coba kembali lagi di dalam Ibrani 12 ayat yang 10 tadi. Sebab mereka yaitu yang menderita, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Ini yang saya akan katakan, kita belajar lebih dalam lagi, deeper in kindness. Belajar lebih dalam lagi apa sebuah kebaikan yang mungkin kita lihat tidak baik, yang mungkin dengernya aja gua nggak kepengen dihajar. Iya, memang nggak kepengen dihajar. Tapi kalau Tuhan hadirkan untuk kebaikan kita, ayo supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. 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 Aminnya pelan-pelan kepaksa aja Bu. Amin. Amin. Karena Tuhan yang nyuruh. Ya. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Memang kita sudah ditentukan. Gak bisa menghindar sampai manapun juga. Kita akan dikejar. Baca 23. Sebab kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita. Jadi menderita bukan sesuatu hal yang jelek. Menderita karena kebenaran adalah kasih karunia. Amin. Kebaikan. Ya. Jadi mungkin antonim. Kita mungkin lihat kebaikan itu yang selalu baik-baik. Ya. Belum tentu. Kadang kita lihat kebaikan selalu baik-baik itu dijorokin saudara. Ayolah, jeblos aja. Makan dah situ. Tetapi terkadang penderitaan yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau sore hari ini dalam kondisi atau keadaan apapun juga, saudara sedang ada dalam penghajaran Tuhan, jangan pernah undur. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Tapi tetaplah taat. Tetaplah setia. Memang gak enak. Memang gak enak. Tapi 1 Tesalonika 3 ayat 3 katakan sudah ditentukan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa itu karunia.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, karuniakan untuk menderita. Jadi jangan buru-buru kalau kita berpikiran yang jelek. Udah menderita ya, dosa kali itu tuh. Dosa lu, rasain lu. Tuh mulut terkadang, gue pengen gitu loh. Kayak Tuhan aja. Hati-hati dengan mulut kita. Amsal ingatkan bahwa mati hidup dikuasai oleh mulut. Dan pada akhirnya Tuhan minta pertanggungan jawab apa yang kita ngomong. Jangan dipikir enak, saudara. Semua ada perhitungannya. Ya. Jadi kita bukan hanya dikaruniakan percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau saudara cuma dengar khotbah yang berkat, ya oke lah, ya. Itu kayak anak playgroup dikasih permen terus. Tapi ini adalah ya udah mungkin saudara sedang mengerjakan tesis. Gak akan mudah, saudara. Semakin tinggi sekolahmu, semakin susah ujianmu. Mau puyeng-puyeng, ya. Pak Timotius S2 aja waktu itu sampai masuk ke rumah sakit. Kita buka lagi dalam Markus 13 ayat 8. Markus 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lah kalau permulaannya udah kayak begini, terus kita nggak kuat, ya. Kita mau kemana? Oleh sebab itu mari kita buka secara dewasa cara pandang kita. Memandang sebuah kebaikan. Belum tentu yang anggapnya ya dari kata hajar tadi kurang baik, tidak berarti baik. Belum tentu. Justru kita dihajar mendatangkan yang lebih baik daripada baik itu. Kalau sore hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah melakukan. Tuhan gak berbuat salah, Tuhan gak berbuat dosa, dicaci maki, dihina, tapi Dia gak balas. Hanya untuk kita diselamatkan. Kita dicaci maki, dihina, belum sampai mencucurkan darah. Ya mungkin mencucurkan darah sedikit lah, ya mimisan gitu karena stres banget, pecah pembuluh darah gitu ya. Mungkin kita tergores sedikit. Tapi gak berarti dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Biarlah sore hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk mengasah, bukan intelijensi, tetapi mengasah pikiran kita supaya kita bisa sinkron dengan apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dan saya mau kiranya para pelayan meja untuk datang ke depan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kalau sore hari ini saudara telah mendengar dan saudara didewasakan dengan kata hajar, jangan pernah takut. Bahwa ada kebaikan di tengah hajaran Tuhan. Dan kita sudah ditentukan untuk menderita. Jelas bahwa kita mempunyai begitu banyak saksi tadi yang disebutkan di ayat yang pertama. Mereka juga mengamati bagaimana dosa yang menghambat kita untuk kita supaya nggak ngerti akan pikiran Tuhan. Dan perlombaan-perlombaan
yang Tuhan izinkan bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan, menundukkan pikiran kita sendiri untuk kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Biarlah sore hari ini kita pusatkan perhatian kita kepada Yesus. Yang gak lama lagi Tuhan akan datang. Gempa bumi, deru perang sekalipun, apapun juga sudah ditulis di Alkitab. Permulaan penderitaan. Kalaupun BMKG sudah menyatakan ini, janganlah kita abaikan. Lebih baik kita tenggelamkan diri kita di dalam Yesus, di dalam firman. Naikkan pujian ini. Berikan diri kita agar kuasa Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kuasa-Mu. Bisa tolong turunkan sedikit. Kuasa-Mu terlebih besar. Ada kuasa Tuhan yang mengiringimu. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, ingat masih ada kuasa Tuhan. Jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita putus asa. Kalaupun kita sedang dihadirkan, diizinkan sesuatu terjadi, ada kuasa Tuhan yang lebih besar, dan Tuhan lebih besar dari segalanya. Percayalah saudara, percayalah.
Jangan dengar bisikan setan. Jangan pakai pikiran iblis. Jangan pakai pikiran-pikiran yang bukan datang dari Tuhan. Sinkronkan, samakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Tuhan hadirkan permasalahan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang tidak enak. Sore hari ini saya yakin dan percaya Roh Kudus sedang berbicara pada setiap hati. Dan pulang boleh mendapatkan kekuatan, pulang boleh mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan sudah menentukan siapapun kita. Tuhan menentukan kasih karunia-Nya bukan hanya kebaikan, dalam penderitaan pun kita sudah ditanggung. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di hati. Yes Lord. It's me Lord. It's me Lord. I worship you Lord. I worship. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Kiranya turunkan kuasa-Mu untuk memberi kekuatan aku boleh melewati segala penderitaan yang Kau izinkan. Aku tahu Tuhan Kau sedang memurnikan kami di akhir zaman. Apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan, Kau persiapkan kami di dalam penderitaan, agar pada waktu terjadi sesuatu kami kuat karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Yesus. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, di hidupku. Yes Lord, aku angkat tangan di hadapan-Mu. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yes Lord, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar.
rendah hati kita katakan. Pulihkan hidupku. Ya rawasi karabarala ya ramana ya rase. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah terpecah bagi kami. Sucikan, kuduskan setiap kami agar tubuh-Mu layak boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun yang Kau izinkan Tuhan. Kami percaya ada penyertaan kuasa-Mu yang lebih besar di dalam setiap langkah kehidupan kami. Syukur Bapa, terima kasih. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh mempersiapkan, memberi kekuatan atas kami di dalam segala penderitaan yang Kau izinkan Tuhan. Penderitaan adalah kasih karunia yang Kau izinkan agar nama-Mu dimuliakan lewat seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan agar tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari kita angkat tubuh Yesus, hosti yang ada di tangan kita. Dengan iman kita yakin dan percaya, ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita.
Yang dengan iman kita katakan inilah darah Kristus yang telah tertumpah bagi kita. Dan darah Kristus ini telah menyelamatkan kita. Hanya oleh bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Dan darah Kristus yang mengcover seluruh kehidupan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, sungguh besar, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu boleh manunggal dalam setiap kehidupan kami. Biarlah boleh terpancar kasih Tuhan. Dan boleh kekuatan dari Tuhan untuk kami bertahan di dalam penderitaan yang Kau izinkan. Agar kemuliaan-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Jadi siapa yang mau dihajar sama Tuhan? Mendatangkan kebaikan buat kita ya. Amin. Saya mau menekankan kembali pengumuman untuk minggu ini di hari Selasa tanggal 3 September ada ibadah wanita di tempat ini jam 4 sore. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan sama-sama hadir, kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan di hari Sabtu di tanggal 7 September ada worship night di gereja di lantai 1 pukul 5 sore. Mari kita juga sama-sama datang, mau youth, mau yang IWAKA, mau yang Bapak, yang IPAKA, mau semua yang udah usia emas juga mari sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir, kalau Bapak Ibu sempat lihat di WhatsApp pernah ada pengumuman untuk mengisi Google Form untuk pengkinian data jemaat. Bagi yang belum mengisi, dimohon untuk mengisi, tinggal klik linknya, isi nama kita, alamat, segala macam, lalu tinggal di submit. Karena kita butuh untuk pengkinian data. Dan ya, kalau ada yang bingung untuk cara isinya nanti bisa hubungi Iman atau Ivena juga bisa dari tim sekretariat. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan.
Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Segala namanya, akalah kuasanya,
berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menuntun langkah hidup kami untuk tetap kami bertahan di dalam kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan karena mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan apabila besok hari kami boleh kembali bekerja, Engkau juga pimpin kami Tuhan, baik sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau menyertai, Engkau yang merubah perspektif kami Tuhan, sehingga pikiran kami boleh mensinkronkan dengan pikiran-Mu ya Allahku, sehingga kami boleh lebih tahu lagi, lebih mengenal Engkau lagi, lebih lagi. Terima kasih, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, berkati anak-anak sekolah minggu yang pada malam hari ini Tuhan, ini adalah generasi penerus, mari kita angkat tangan memberkati anak-anak sekolah minggu kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan, biar anak-anak ini boleh menjadi pilar-pilar gereja generasi mendatang Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berkati, dalam nama Yesus berkati, dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan, anak ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus pakailah anak-anak ini Tuhan untuk menjadi generasi-generasi penerus di masa depan. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah mendidiknya Tuhan, agar anak-anak ini sedini mungkin boleh memiliki karakter-karakter ilahi. Terima kasih. Mari kita angkat tangan, ngarahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan berkati sama-sama kita katakan amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. GPI keluarga